Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan saya Pendeta Fernandus Yuhombi. Di channel yang sama masih ada Yesus, masih ada pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan dan janjinya atau waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap manusia yang dikasihinya. Saudara, sebelum saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan, ada satu pujian yang sangat memberkati saya, tentunya memberkati saudara juga. Dan biarlah pujian ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kita, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Saudara, saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan malam hari ini terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya akan bacakan buat saudara dan kita sekalian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya,
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang janji Tuhan. Kalau kita melihat saat ini, atau ketika kita bicara tentang janji, ketika seseorang memberikan janjinya kepada orang lain, ada dua hal yang mungkin bisa dirasakan. Yang pertama, janji itu ditepati. Yang kedua, janji itu tidak ditepati, atau dengan kata lain, ingkar janji. Tapi kita lihat saudara, janji Tuhan ini adalah janji yang sungguh-sungguh ditepati. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-janjinya. Dia adalah Allah yang konsisten dengan apa yang Dia sampaikan. Dia Allah yang konsisten dengan apa yang Dia perkatakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dalam kata lain adalah Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu bukan seperti manusia. Saya tadi sampaikan kalau saya memberikan atau berjanji kepada orang lain, atau saya berjanji kepada istri saya, ada dua hal kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, janji itu akan saya tepati. Sedangkan janji yang kedua adalah saya tidak tepati atau ingkar janji. Kenapa bisa demikian? Karena kita bukan Tuhan, saudara. Kita manusia yang masih ada dalam daging. Manusia yang berdosa. Atau dengan kata lain, manusia pendosa. Yang mana setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita melakukan yang namanya kesalahan. Kita melakukan yang namanya dosa. Baik dari perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, mata kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan kita bukan Tuhan. Dan Tuhan itu bukan seperti manusia yang seringkali lalai dalam menepati janjinya. Tetapi satu hal saudara yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita melihat dari ayat ini atau dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ini, bahwa ayat ini sebenarnya tidak ada berkata kapan Tuhan akan menepati janjinya. Sekali lagi, ayat ini tidak berkata kapan Tuhan akan menepati janjinya. Tapi kita perhatikan saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali kita menuntut akan janji Tuhan. Tuhan kok saya belum dikasih ini, Tuhan kok saya belum dikasih A, Tuhan kok saya belum dikasih istri, Tuhan kok saya belum dikasih rumah, Tuhan kok saya belum dikasih kekayaan, Tuhan kok saya belum mengambil kuliah S2, Tuhan kok saya belum kuliah S3, Tuhan kok saya begini, saya begitu, saya begitu. Bukankah Tuhan kau berjanji bahwa ketika aku bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan kau tidak pernah membiarkan aku sendirian, kau akan memberkati aku. Saudara, ini konyol saudara. Betul Tuhan akan memberkati saudara. Betul sekali. Dia akan menolong saudara.
Tetapi sekali lagi saya mau katakan, waktu saudara itu bukan waktunya Tuhan. Tapi waktu Tuhan itu waktu yang tepat buat saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan bahwa seringkali kita menuntut janji Tuhan. Dan kita merasa tidak sabar. Mengapa Tuhan tidak langsung menjawab setiap doa-doa kita? Saudara, Tuhan tuh tahu waktu yang terbaik. Ia tahu kapan ia harus menepati janjinya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di sini kita harus belajar arti yang namanya sabar. Sabar menantikan janji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita jangan pernah memaksakan kehendak. Jangan pernah kita menuntut. Tetapi kita harus sabar. Ia yang adalah panjang sabar kepada saudara. Saudaraku, sabar ini adalah karakternya Tuhan. Inilah perbedaannya. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Tapi manusia tidak sabar. Ini perbedaannya saudara. Perbedaannya adalah dia Allah, kita manusia berdosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan? Dan ada apa di balik janjinya itu? Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki adalah agar setiap manusia tidak binasa. Ini adalah satu kerinduan, atau ini adalah kerinduan hati Tuhan. Supaya semua orang bisa diselamatkan. Supaya setiap orang tidak binasa. Karena dialah yang menciptakan semua manusia. Dan karena ia ingin tidak ada yang binasa. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Menjadi sama seperti manusia. Ia mati disalibkan. Ia dihina, dicaci maki. Ia mati buat saudara. Ia mati buat dosa-dosamu. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini menunjukkan bahwa ia ingin agar semua manusia itu diselamatkan. Agar semua orang diselamatkan. Tuhan tidak mau setiap manusia itu binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah begitu mengasihi dunia ini. Janji Tuhan adalah janji di mana ia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi dia adalah Allah yang konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Dia yang suci, saudara, turun ke dalam dunia ini dijadikan berdosa. Agar saudara dan saya yang berdosa ini disucikan. Dia yang kaya raya. Dia yang memiliki segalanya. Turun ke dalam dunia dijadikan miskin. Agar saudara yang miskin secara rohani ini diperkaya. Saudaraku, sekali lagi yang Tuhan mau adalah pertobatanmu. Yang Tuhan mau adalah semua manusia kembali. Semua orang berbalik dan bertobat. Jika Tuhan mau kita berbalik ke jalan yang benar, itu berarti kita sedang menghadap ke arah yang
Yang mana saudara? Yang benar. Jika Tuhan mau kita berbalik ke jalan yang benar, itu berarti kita sedang menghadap ke arah yang salah. Tuhan ingin kita berbalik kepada arah yang benar, bukan arah yang salah. Oleh sebab itu, untuk membuat seseorang kembali kepada arah yang benar, maka orang tersebut harus disadarkan bahwa ia sedang menghadap atau sedang menuju ke arah yang salah. Harus dikasih rambu-rambu, saudara. Oleh sebab itu, setiap manusia yang berdosa harus disadarkan oleh firman dan juga oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita ini orang yang berdosa. Kita manusia yang harus dihukum dalam kekekalan. Memasuki masa-masa sengsara, kita kembali mengenang apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus perbuat bagi saudara. Apa yang Ia mau untuk kita lakukan. Ia disalibkan, Ia disiksa, Ia dirajam, Ia diludahi, Ia dicaci maki. Bukan karena Ia bersalah, bukan karena Ia berdosa, tetapi Ia lakukan itu untuk memikul salibmu, untuk memikul dosa-dosamu, untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang engkau lakukan. Oleh sebab itu saudara, mari kita kembali merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidupmu. Dan tentu saja kita mau kerjakan itu. Kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang lebih penting, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktunya sungguh indah. Sekalipun kau punya persoalan, sekalipun kau menghadapi ujian, tapi percayalah, Ia sudah turun ke dalam dunia. Ia menjadi sama seperti manusia. Ia membebaskanmu dari belenggu itu. Dan sekarang, nikmatilah anugerah itu. Kasih karunia yang Tuhan berikan, itu diberikan secara gratis. Saudara nggak perlu bayar. Tetapi ingat, sekalipun gratis, anugerah bukan gratisan. Sekali lagi saudara, anugerah yang Tuhan berikan sekalipun gratis, tetapi ini bukan gratisan. Sekali lagi, saya mau ingatkan saudara, memasuki masa-masa sengsara. Mari kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan. Dia datang untukmu. Dia datang menepati janjinya agar hidupmu dipulihkannya. Puji Tuhan, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Amin.